Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis silaturahim, yang kita mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita, mata kita, hati kita diisi dengan Al-Qur'an, sehingga kita nanti akan dibersamai Al-Qur'an di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang luar biasa. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membaca. Jadi kalau bibir kita, lisan kita, hati kita diisi dengan Al-Qur'an, itu Quran akan datang menolong ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Bahkan ketika kita sedang berada di mahkamahnya Allah, sedang berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang mulut kita itu dikunci, semuanya dikunci, yang akan berbicara dan menjadi saksi adalah semua anggota tubuh kita selain mulut. Bahkan bumi akan bersaksi, semuanya yang menyaksikan kita akan bersaksi. Dan disitulah Quran datang memberikan advokasi kepada kita, bantuan hukum kepada kita. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwasanya ketika seorang itu yang sedang diadili dalam mahkamahnya Allah, kemudian mau masuk di dalam nerakanya Allah karena ada dosa, khilaf, kemaksiatan yang dibuat, maka Quran ini datang. Kata Quran, saya ini ada di dalam hatinya, saya ini ada di dalam lisannya, saya ini ada di dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seseorang yang di dalamnya itu ada aku, kata Quran, kemudian disiksa di dalam neraka? Ini Quran tidak terima. Maka kemudian ya sudah, kata Allah, terserah kamu. Kalau kamu ingin supaya seorang si fulan ini tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka aku bersihkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipilih lagi oleh Allah untuk bersama-sama mengkaji kalam-kalamnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Masih pada surat Al-Ahzab. Sekarang ayat yang ke-16.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Dalam ayat yang ke-16 ini kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan perang, tentu perang yang disyariatkan atau perang yang dibolehkan oleh syariat, yaitu apa? Perang dalam mempertahankan diri, perang dalam mempertahankan hak-haknya, perang yang ketika dalam keadaan diserang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi, ngasih satu semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam itu, dalam syariat, perang itu tidak sembarang perang. Tidak boleh karena ingin menguasai sesuatu kemudian kita ekspansi atau memerangi orang lain, enggak boleh. Jadi perang itu adalah dalam keadaan kita itu terusir, atau kita ini dizolimi, atau haknya kita itu dirampas. Itu boleh kemudian mengangkat senjata. Kalau kita tidak dizolimi, kalau hak-haknya kita tidak diambil, tidak dirampas, atau jiwa kita ini tidak terancam, maka tidak boleh untuk mengangkat senjata. Nah, contohnya yang dibolehkan di dalam syariat seperti saudara kita yang ada di Palestina. Itu kan haknya mereka, dia punya tanah, dia punya hak, itu kemudian direbut oleh Zionis. Maka boleh untuk mengangkat senjata, boleh kemudian untuk merebut kembali. Nah, ini di antara yang dibolehkan di dalam syariat. Jadi ketika terzolimi, ketika terusir dari tempat tinggalnya, ketika hak-haknya itu dirampas, maka boleh untuk mengangkat senjata. Nah, di dalam Al-Quran, ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita diserang oleh musuh, kita dizolimi oleh orang lain, kita kemudian hak-haknya dirampas, harus mengangkat senjata. Maka Quran mengatakan dalam keadaan seperti itu, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yanfa'akumul al-firaru, tidaklah bermanfaat bagi kalian al-firaru, yaitu lari dari peperangan. Sudah dizolimi, sudah diambil haknya, kemudian dia itu menghindar. Ada seruan, bahkan kemudian fatwa dari pemerintah atau ulama setempat untuk berjihad, untuk mengangkat senjata. Kau al-firar itu lari. Au faror in farortum minal mauti, maka jika kalian itu lari dari kematian, awil qatli, atau lari dari peperangan atau pembunuhan. Ini kalau sudah ada fatwa, jadi ada fatwa, ada perintah dari otoritas pemerintahan setempat untuk mengangkat senjata, maka tidak boleh lari karena takut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dalam keadaan demikian, jadi sudah ada perintah dari orang atau otoritas pemerintah, atau ada fatwa untuk kita berjihad, maka kata Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian itu al-qital, berperang. Jadi tadi kalau sudah dalam keadaan ada perintah, ada fatwa, maka kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang.
Yang perang itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang boleh jadi dan pasti yang namanya manusia terhadap perang itu pasti nggak suka. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi yang kalian itu nggak suka, wa huwa khairul lakum, itu adalah baik bagi kalian. Jadi kita ngadepi musuh perang itu kan ya medeni, nggak suka paling itu. Jadi meskipun ada perintah itu kita aslinya itu nggak pingin berperang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian itu senangi, menghindar dari peperangan, itu sebetulnya syarrul lakum, jelek bagi kalian. Nah, ini satu mindset yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dalam posisi tadi. Ada perintah dari otoritas pemerintah untuk kita mengangkat senjata, atau ada fatwa seperti fatwanya para ulama yang kita harus berperang, maka kita harus maju, tidak boleh mundur. Contoh misalnya dulu ada fatwa jihad, resolusi jihad yang ditandatangani oleh Syekhina Hashim Asy'ari sebagai ketua NU dulu mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad yang isinya karena tentara musuh itu mau mendarat di Surabaya, maka kaum muslimin yang radius sekitar 90 km itu wajib hukumnya untuk mengangkat senjata mengusir musuh. Itu ada radiusnya, ada jaraknya. Yang di luar jarak dari 95 km itu hukumnya adalah menjadi sunnah. Itu ketika ikut berjihad, ikut berperang, maka itu bagian dari satu kebaikan. Tetapi orang yang berada di dalam radius 95 km hukumnya wajib untuk mengusir penjajah. Karena apa? Sudah ada fatwa hukum, saran hukum, perintah untuk mengusir dan berperang melawan penjajah. Ini namanya fatwa. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kutiba alaikumul qital, wajib hukumnya untuk berperang. Meskipun kita tadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, sesuatu yang kita ini enggak sukai, kita paling benci dengan peperangan, tapi kalau itu sudah menjadi fatwa kewajiban, mau tidak mau kita harus berperang. Makanya di dalam ayat ini la yanfa'ukumul firar, maka tidak ada manfaatnya sama sekali kalian itu menghindar, lari dari apa yang sudah diperintahkan. In farartum minal maut, jika kalian itu melarikan diri dari kematian, awil qatsli, atau dari peperangan, wa idzal la tumatta'una illa qalila, maka jika demikian kata Allah Subhanahu wa taala, la tumatta'unna, maka tidaklah mendapatkan kesenangan, kenikmatan, illa qalila, kecuali hanya kesenangan sedikit saja. Apa maknanya? Kalau kita menghindar dari peperangan, dari kewajiban melawan musuh, kita lari, kita menghindar, mungkin saat itu kita masih dalam keadaan hidup, kita senang, tidak terluka, tidak susah payah, tidak kemudian meneteskan darah kita atau hilangnya nyawa kita. Tapi sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika kita menghindar dari perang kita masih sehat, kita masih bugar, kita masih selamat, tetapi kenikmatan itu kata Allah illa qalila, hanya kenikmatan sebentar saja. Tapi mereka yang ikut berperang,
yang dengan susah payah, lelah, bahkan mungkin terluka, mencucurkan darah, bahkan hilangnya nyawa sekalipun, orang yang dalam keadaan seperti ini akan diberikan kenikmatan abadan abada, yang abadi kekal di dalam surga. Ini satu mindset, satu pola pikir yang dibangun oleh Allah, bahwa kita manusia, khususnya kaum muslimin, tidak boleh kemudian haknya diambil, dirampas kok diam saja. Ketika dizolimi kemudian kita ini tidak ada reaksi. Ketika kita diusir dari kampung halaman, apalagi kemudian agama kita ini diinjak-injak, kok tidak mengangkat senjata. Ini namanya kita ini tidak punya iman di dalam hati. Jadi iman itu ya kita harus pertahankan apa yang menjadi milik kita. Tentu bil ilmi, harus dengan ilmu. Jadi dengan ukuran yang jelas. Ukurannya tadi, kalau sudah memang difatwakan, diperintahkan oleh otoritas pemerintah kita, maka hukumnya wajib bagi semua warga negara untuk mengangkat senjata. Kalau tidak ada fatwa, tidak ada perintah dari otoritas, maka ya tidak wajib. Jadi sekali lagi, perang atau mengangkat senjata itu bukan individu per individu, tetapi ini adalah perintah dari otoritas yang menjadi atau yang punya kewenangan. Maka kalau kita ini kemudian tadi sudah diperintahkan, ada fatwa, kok lari? Memang saat lari kita mungkin masih bisa selamat, sehat, tidak susah payah menghadapi musuh. Tapi sejatinya dia tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Meskipun dia itu dapat nikmat, itu nikmatnya disifati adalah illa qalila, hanya sebentar saja. Ya paling sampai hidup. Nanti di akhirat, ketika dia lari dari apa yang harusnya dia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini sebagai bentuk tadi bahwa Al-Quran itu mendorong kebersamaan di dalam kita melawan musuh. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dalam sejarah ini ada seorang panglima tentara perang dari Bani Umayyah yang luar biasa. Dalam memotivasi prajuritnya, dia itu melewati satu selat, namanya Selat Gibraltar. Menyeberangi dengan menggunakan perahu-perahu. Jadi prajurit naik perahu untuk melawan musuh. Sampai di tepian pantai, itu perahu-perahunya itu dibakar. Dibakar semuanya. Alasannya apa? Agar dia tidak kepikiran lagi untuk balik. Kalau sudah berada di medan perang, ya niatnya tidak boleh pulang kecuali menang. Jadi motivasinya ini betul-betul dipompa. Kalau perahunya ini dibiarkan bersandar di pantai, itu kan ada kepikiran, nanti kalaupun kalah bisa lari, bisa naik perahu balik lagi ke tempat asal. Ini tidak. Tariq bin Ziyad itu memberikan semangat dengan cara apa? Perahu-perahu yang digunakan tadi untuk nyebrang itu semuanya dibakar. Artinya apa? Pilihannya cuma satu, harus menang. Karena kalau tidak menang berarti dalam keadaan terbunuh, dalam mati syahid. Jadi motivasinya bahwasanya kalau kita ini perang, mati ya matinya syahid dalam keadaan mulia. Kalaupun kita diberikan kemenangan, itu adalah kemenangan yang gemilang atas usaha, jeripayah, perjuangan dari para mujahid. Jadi sampai segitunya memberikan motivasi. Supaya apa tadi? Quran saja sudah mengatakan bahwasanya
la yanfa'ukumul firar in farartum minal mauti awil qatl. Jadi tidak ada manfaatnya sedikit pun lari. Meskipun tadi lari berarti kita masih selamat. Lari itu berarti kita masih sehat. Lari berarti kita tidak terluka atau tidak terbunuh. Tetapi itu kata Allah Subhanahu wa taala, la tumatta'una illa qalila. Kenikmatan yang seperti itu, lari dari peperangan, itu sebetulnya adalah kenikmatan yang sedikit. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita maju dengan semangat di medan pertempuran, toh ditakdirkan kemudian meninggal dunia, itu nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan yang langgeng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu Ustaz, gimana kalau seorang perempuan di dalam jihad? Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadnya perempuan adalah pengabdian di dalam keluarga, pengabdian kepada suami. Ibu-ibu kalau bangun tidur itu sudah pengabdian, kemudian masak di dapur, kita buat minuman untuk suami, untuk anak-anak. Itu sebetulnya bagian dari jihadnya ibu. Jihadnya seorang bapak yang dalam keadaan tenang, damai, itu adalah keluarnya seorang laki-laki dari rumah untuk mencari maisha. Sampai kembali lagi ke rumah, itu adalah jihadnya seorang laki-laki. Jadi dari rumah pagi-pagi niat untuk bekerja menghidupi keluarga, selama perjalanan itu sebelum kembali itu dicatat sebagai jihad fisabilillah. Artinya apa? Andai kata suatu saat atau andai kata kok ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwun sewu misalnya meninggal dunia dengan sebab macam-macam. Jadi dalam pencarian atau mencari penghidupan maisha, kok kemudian meninggal dunia, maka orang yang semacam ini dicatat sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Tapi syahidnya syahid dunia. Syahid dunia itu apa? Ya jenazahnya dimulasara itu seperti jenazah biasa. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan, ya dimakamkan. Beda dengan orang yang meninggal syahid akhirat yang disebabkan karena jihad fisabilillah, mengangkat senjata perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang demikian itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dimakamkan dalam keadaan penuh darah, dalam keadaan baju yang memang apa ada. Nah, ini bedanya syahid dunia dan syahid akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Qul katakanlah wahai Muhammad, man dzalladzi, siapakah yang dapat ya'simukum minallah, yang melindungi kalian semua minallah dari Allah Subhanahu wa taala, in arada bikum su, jika dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki bikum untuk dirimu su'an, sesuatu yang jelek, bencana ataupun apa saja. Jadi asu itu adalah satu keburukan, satu bencana. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang dapat melindungi dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah mentakdir kalian itu menjadi orang yang jelek atau terkena bencana, au arada bikum rahmah, atau ketika Allah Subhanahu wa taala
sudah mentakdir untuk dirimu rahmat dengan penuh kasih sayang. Wala yajiduna lahum min dunillah, maka kalian tidak akan mendapatkan lahum dari mereka min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala waliyan pelindung wala nasira, dan juga tidak akan mendapatkan penolong. Jadi kalau Allah sudah mentakdir jelek, mentakdir kita dapat bencana, bahaya, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Juga sebaliknya, ketika Allah sudah mentakdir kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pun tidak ada yang sanggup untuk bisa menghalangi. Artinya apa? Meskipun kita berada di medan pertempuran, kalau Allah ngasih rahmat kita bisa hidup, ya tetap hidup. Kalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, tidak ada yang menghalangi. Meskipun mungkin dibombardir dengan begitu luar biasa. Hanya kemarin di media sosial ada tentara yang menemukan bayi yang masih merah, itu dalam reruntuhan bangunan yang dibombardir oleh Israel. Kalau Allah mentakdirkan dapat rahmat kasih sayang Allah, mentakdirkan masih hidup, tidak ada yang sanggup untuk menghalangi. Meskipun dibombardir, meskipun itu bangunannya runtuh, kalau dalam logika kita ya pasti mati. Namanya bayi yang semuanya orang yang di dalam bangunan itu juga kebanyakan meninggal dunia, tapi ini bayi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bencana, dapat musibah, meskipun kita berada di dalam bangunan yang kokoh, di dalam rumah, di dalam pembaringan yang nikmat enak, tapi kalau Allah sudah mentakdir, yang dilalah ada aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan satu keputusan hukumnya, takdir kepada kita, maka wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Kalian semua tidak akan mendapatkan selain Allah, tidak akan mendapatkan pelindung, juga tidak akan mendapatkan penolong. Maka penolong pelindung satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya caranya supaya kita ini dekat terus dengan Allah. Kalau kita dekat, menjadi kekasihnya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang sudah punya tingkat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati tidak pernah merasa khauf, takut, dan tidak ada rasa sedih di dalam hati kita, itu sudah pertolongannya Allah luar biasa. Jadi dalam keadaan apapun musibah ya kita nggak pernah takut. Karena apa? Setiap musibah itu sudah diukur oleh Allah. Nggak mungkin kita tidak kuat untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mengukur kadar kita. Oh, si fulan ini diuji dengan seperti ini masih kuat. Maka ketika kita kuat menghadapinya dengan bersabar, ridho atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga langsung irfa'ud darajat. Derajat kita itu di mata Allah langsung naik tinggi. Ketika diuji kok sabar. Ketika diuji kok mau ikhtiar usaha terus menerus, maka saat itu juga ketika kita sabar, irfa'ud darajat, langsung derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita ini menyia-nyiakan kesempatan yang seperti itu. Kadang diuji oleh Allah sudah ngeluh, Rasulullah terus. Jadi malah kadang mempertanyakan Allah, suudzon sama Allah. Ini yang sering terjadi pada kita tadi. Ketika diuji, ketika dicoba,
bukan bersyukur atas nikmat dari Allah, atas ujiannya. Karena apa? Dengan ujian dinaikkan derajat, tapi seringkali karena kurangnya ilmu terus suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah, seolah-olah Allah nggak sayang. Padahal ketika kita sedang diuji kok sabar, kita mau ikhtiar, itu Allah senangnya luar biasa. Ya wahai hamba-hambaku, ya Allah, luar biasanya apa? Sudah tak uji, tak coba, kok masih sabar, kok masih husnuzon kepadaku, kok masih bersyukur, lisannya tidak pernah lepas dari kalimat alhamdulillah. Allah ini senangnya luar biasa. Bahkan gambaran senangnya Allah digambarkan di dalam hadis itu seperti seorang yang dalam perjalanan di gurun pasir yang tidak ada siapa-siapa, jauh dari kanan kiri. Kemudian kendaraannya hilang. Setelah kendaraannya hilang, bingung luar biasa. Tahu-tahu kendaraannya ini kembali lagi, ditemukan lagi di tengah gurun pasir padang yang tidak ada siapa-siapa. Kemudian kendaraannya ketemu lagi. Ini kan senangnya luar biasa. Itu gambaran Allah ketika melihat hambanya diberikan ujian, diberikan cobaan, tapi masih mau bersyukur, husnudzon sama Allah. Allah senangnya seperti seorang yang menemukan kembali barang yang paling dicintai. Jadi luar biasa senang. Makanya Allah kasih reward, hadiah, barang siapa yang bersyukur dalam keadaan apapun, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah langsung perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ini ada hambaku yang selalu bersyukur, terima kasih terhadapku dalam keadaan diuji pun lisannya masih mengucapkan alhamdulillah. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat, bangunkan rumah di surga untuk mereka-mereka yang tidak pernah mengeluh, untuk mereka-mereka yang senantiasa hatinya penuh dengan kesabaran, hatinya penuh dengan ridho dan kerelaan atas takdirku. Maka layak bagi mereka untuk diberikan hadiah rumah di surga. Amin Allahumma amin. Maka kalau kita ini tadi, jangan pernah ngeluh, jangan pernah kita suudzon sama Allah. Apalagi bangun tidur belum apa-apa sudah Rasulullah ngeluh terus. Nah, ini paling dibenci oleh Allah. Kata Rasulullah, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang pagi-pagi kok onone mung Rasulullah, onone mung nyalahke Gusti Allah, onone mung tadi ngeluh terus, tidak pernah syukur. Orang yang semacam ini dibenci oleh Allah. Maka daripada kita ngeluh yang dibenci oleh Allah, lebih baik kita biasakan, tradisikan lisan kita ini basah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la wala yajiduna lahum min dunillah waliyya wala nasira. Mereka tidak akan pernah mendapatkan perlindungan, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, kecuali pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya kita ini bagaimana supaya Allah itu ada terus di dalam hati kita, agar pertolongan itu senantiasa datang kapanpun. Bahkan kita tidak minta pun Allah sudah datangkan pertolongan. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dibandingkan dengan orang yang setiap hari itu berdoa, itu lebih cepat terkabulnya doa atau permohonan kita dengan banyaknya bacaan Al-Quran dibandingkan dengan banyaknya berdoa.
Orang yang baca Quran tanpa berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berdoa tapi jauh dari Al-Qur'an, belum ada kepastian diterima, dikabulkan oleh Allah. Makanya di antara untuk mendatangkan pertolongan Allah terus menerus, jangan berhenti kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pasti akan datang kepada kalian ahli-ahli pembaca Al-Quran ketika nanti tidak ada pertolongan kecuali syafaat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau